biar jelas di sini gitu, biar semua orang tahu kan, karena kau dibully sama fans Arab ya. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau coba ceritain yang jelas, karena kan semua orang nunggu. Emang fans-fansnya Arab ini guys, gila fanatik kali, betul aku. Kita senggol aja yang menurut kita tit Arab, dia habis. Ini video ini bisa aja habis nih aku nih. Betul-betul lah. Oke, tes. Allah. Ada apa sih? Ada apa nih di dunia artis-artis, YouTuber, TikTok, seleb TikTok. Ada berantem apa nih antara legend ya? Legend panutanku nih, Reza Arab nih, panutanku betul. Aku dulu pertama kali pengen YouTube karena Reza Arab, betul. Lo fans kali belum? Entah kenapa ya, karisma Arab ini memang tinggi sekali ya. Kalian mungkin pasti semua YouTuber atau semua penonton yang dulu yang awal-awal YouTube-nya hype di Indonesia pasti suka sama Reza Arab, itu udah pasti ya. Tapi mereka ini ada masalah lagi nih. Arab lagi ada masalah sama Edric Hong ya. Ini timnya si apa nih? Indra Kusuma. Indra Kens dulu juga kawan aku guys. Kalau kalian mau tahu Indra Kens yang muda banget. Dulu itu juga kami pernah YouTube bareng tuh berapa tahunan lalu sih. Dia masih miskin ya, ini cerita dia. Tapi sekarang dia udah sultan ya. Mudah-mudahan Indra Kens masih ingat sama aku ya, bro. Hai bro, udah sukses. Mantap lu bro. Nah ini videonya kalau kalian mau lihat. Nah, nih aku sama Indra Kens. Bang, sorry bang ya. Jadi kita mau prank abang ini, kita bawa mayat. Tapi yang ternyata yang dikerjain kameramennya. Jadi teman-teman, kita tadi nge-prank. Oke, langsung aja aku karena tadi lihat kan ini si bro Edric Hong ya. Ini kalau aku sering lihat sih di story-story yang Indra Kens, mereka ini berteman gitu ya. Masalahnya apa sih sebetulnya sampai merambat ke Yonglex sampai ke Indra Kens. Ini nih, aku ikutin ini karena seru, ini drama atau enggak aku juga nggak tahu ya. Ini seru. Kalau emang betul nggak tahu ya, kalau salah juga nggak tahu. Ini soalnya aku ngutip dari Instagram mereka dan Instagram mereka tidak di private, disebarluaskan ya. Jadi kita nonton bareng-bareng aja ya. Gimana? Ini masalah pertamanya nih. Gak ada aing maneh bisa tahu TikTok. Lo pikir lo yang punya TikTok? Hah? Gak usah mimpi. Jangan-jangan rumah aja masih nyicil. Masalah mungkin Edric kok kesel ya. Arab di sini ngomong karena nggak ada aing, emang kalian bisa main TikTok gitu ya. Bisa sih sebetulnya. Bisa. Harus ya. Nggak tahu juga kenapa. Karena banyak ku tengok-tengok di komen, katanya Arab dulu main Musikali, dia memperkenalkan Musikali mungkin. Oke. Terus kan Musikali dibeli TikTok, terus ya nggak tahu lah tuh, kita baca komen-komennya. Nggak boleh gitu. Yonglex sabar. Oke lah, dari setelah ini kan banyak tuh Reza Arab, kalau ku searching nggak ada klarifikasi dan apa-apa. Mungkin dia diam kan, mungkin nggak kelas dia lah bro ya kan, nggak kelas Reza Arab. Nah terus ada di YouTube-nya Yonglex guys. Nah ini kita nonton bareng-bareng ya. Yonglex. Ini masalahnya. Ada apa sih sebetulnya? Ada apa kalian ini? Ada apa? Nah ini dia Aisyah. Iklan ya. Kau dibully sama fans Arab ya? Oke. Kita nonton bareng-bareng ya guys ya. Ini ada di klarifikasi di YouTube-nya Bang Yonglex ya, biar kita jelas. Ini sebetulnya kenapa sih masalahnya si Edric Hong tuh gini-gini kan Arab juga. Mungkin bisa jadi kesal atau apa, kita nggak tahu. Kita tonton langsung aja klarifikasi dari bro Edric Hong ya guys. Nah, Edric Hong gitu kan. Bentar. Jadi gini, ya gue bikin video ini, gue nggak ada fuck manjat-manjat. Gue juga terkenal anjing Arab. Nggak, bercanda. Oh bercanda ya, jangan serius lah. Kadang bercanda ini bisa gol juga Wak. Aku juga bercanda nih, jangan sampai gol aku. Tapi memang gue kenal juga sama Arab, dulu pernah temenan ya. Soalnya kenapa gue ngomong dulu pernah temenan, karena ya Arab ngomong udah gak punya teman gitu. Terus gue nggak tahu bikin. Ya dia sering sih kalau misalnya di podcastnya Dedi, dia bilang nggak punya temen gitu. Berarti mungkin Yonglex nggak merasa temannya Arab. Gitu. Mungkin.
salah apa gitu, tau-tau gue di unfollow, gue nggak baper juga. Tapi intinya masalah itu udah lewat lah ya. Di Arab tetap berkarya bagus karya-karyanya. Ya karena gue pernah kenal Arab dan gue udah punya murid baru nih yang lagi dididik gitu. Gue bingung gitu, kenapa sih kau Drake sampai bikin video itu gitu? Jadi Aku nggak terlalu denger ceritanya lengkap, jadi biar jelas di sini gitu, biar semua orang tahu kan, karena kau dibully sama fans Arab ya. nggak apa-apa, santai aja. Kalau coba ceritain Oke. yang jelas, karena kan semua orang nunggu. Tapi FYP apa? FPI for your informasi FYI ya. Oh, sorry, FYI lupa FPI. Emang fans Arab ini guys. Gila fanatik kali, betul aku. Kita senggol aja yang menurut kita tit Arab dia habis. Ini video ini bisa aja habis nih aku nih. Tapi aku gak tahu ya, aku cuma buat cuplikan. Mau kalian bully ya, bodo amat lah aku bah. Ayo kita dengar guys. Klarifikasi ya. Jadi gini bang, aku tuh punya saudara berdarah lah bisa dibilang. Yang bapaknya tuh udah kenal sama bapakku tuh dari lama banget. Sama dia tuh udah kayak saudara lah, mau dibilang saudara juga bukan saudara bener-bener saudara, tapi Bentar. Bang Alex, makan bang. teman, oke? Teman seperjuangan. Iya teman seperjuangan lah. Nah temanku ini fansnya Arab gitu loh. Saya juga fansnya Arab. Suatu hari Sebelum kasus nanti ya dengerin, sebelum kasus ini terus. Oke. Nah, suatu hari tuh Arab tuh post di story. Dia tuh mau nyari handphone. Oke. Kebetulan temanku ini lihat story-nya dan dia respon ke Arab. Saya ada nih jual handphonenya seharga 22,5 juta ya. Wah, murah banget ya gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. 22,5 juta. Nah, Arab nih nawar handphonenya ini 20 juta katanya. Karena temanku fans sama dia, jadi temanku ini jual ke dia gitu loh, senilai harga yang sama. Kemudian Arab nih nawar 20 juta aja bro, nanti gua bantu promosiin gitu. Nanti gua promosiin di Oke. Paham. Terus kenapa? di Instagram kayak di mana Ya, kayak. pokoknya dibilang mau bantu promosi ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah setelah udah seperti itu, oke, dia datang nyamperin Arab dari jam 6 sore atau jam 7 sore. Arab lagi manggung kalau nggak salah. Dia nungguin si Arab sampai jam 10. Habis itu Arab ambil dong handphonenya. Setelah udah diambil handphonenya, dia belum bayar posisinya. Tapi besokannya Dia setelah diambil handphonenya. Nah, setelah diambil handphonenya, Dia tapi kan pasti harusnya dulu. kan harus langsung bayar tuh. Karena dia tuh harus langsung bayar gitu loh. Cuman nah, di sini tuh teman seperjuangan saya itu minta tolong saya untuk nalangin duit ini dulu. Gitu loh. 22,5 juta. Oke, berarti bukan masalah dia, tapi masalah saudaranya guys. Masalah saudaranya punya all shop, jual HP, harganya 22 juta, ditawar ya si Arab jadi 20 juta. Dengan syarat si all shopnya dipromokan di story atau di feed atau dimanapun lah janjian Arab untuk ngepromoin bisnis HP itu. Ya sebetulnya ya bisa boleh lah, nggak masalah. Kenapa jadi masalah lah kan misalnya aku ada brand nih mau ngasih aku barang, harganya berapa, kortingnya tapi dipromoin ya itu sih nggak masalah, bagus sih. Apa terus kenapa? Nah, Pinjam ke Edric. pinjam ke saya. Karena dia ngambil handphone dari temennya. Bener. Nah, saya transfer duitnya. Dia bilang ke saya, Arab beli sama dia cuma 20 juta. Jadi 2,5 juta itu dia ngutang sama saya. Oke, dengan alasan Ya nggak apa-apa kan, dia di promo Arab itu bisnisnya, bisa jadi naik kan, gitu loh. dia mau bayar saya nanti setelah online shop dia ini ada penjualan. Arab kan janjian mau promosiin online shop dia Jadi setelah dia dia beli. ya sampai tahu kalau dipromoin sama Arab, online shopnya dapat income gitu kan. Betul. Karena itu si kembar masih rintis. Si kembar kenapa? Masih ngerintis usahanya. Oh, masih baru-baru mulai lah, ibarat kata, baru-baru mulai. Nah, di situ karena saya tahu Arab itu siapa, terkenal, udah Dan artis tahu gede. juga lagu-lagunya. Iya, dan tahu-tahu juga kan. Ya udah, saya percaya aja dong, mana mungkin seorang Arab bohong. Nah, setelah udah saya kasih duitnya, ternyata tidak di-post di story, tidak dibantu dipromosiin. Ah serius kau? Gitu loh.
tidak dibantu dipromosiin. Nah, saya di sini berpikir dong, masa Nanti hoax. Enggak, harusnya bawa lah. Siapa tuh adikmu itu bawa ke sini klarifikasi betul atau enggak? Betul, harusnya gitu ya kan guys. Enggak ya? Tapi ya kita dengar dulu ya guys. Masa sih Arab tuh enggak mempromoin sih? Kan Arab udah janji. artis segede lu, seterkenal lu, 2,5 juta ini nggak buat gua susah sih. Gitu loh. Mau 22,5 juta juga nggak buat gua susah. Tapi ini seberapa berartinya buat orang yang baru mulai usaha. Gitu loh. Orang yang baru mulai usaha ini sangat berarti. Nah, kau jadi sebel Arab karena dia sombong pamernya, tapi kau tahu kelakuan dia di belakangnya gitu. Kan kau ceritanya gitu. Ya aku pendam-pendam aja sih sebenarnya. Masih males buat ku ributin gitu loh. Nah, itu kenapa sampai bikin ketok-ketok itu lumayan loh, jadi kau nggak apa-apa. marah gitu. Sekarang gini, aku kesel. Alasannya apa? Itu saudaraku pun sampai udah kena kasus sama dia. Seorang Indra, pacar adik. Wait, Indra Kens, pacar adik saya. Iyalah, Indra Kens. Kenapa Indra Kens? Kenapa ini? Saya pun juga sampai udah kena kasus sama dia. Kasus apa ya? Indra Kens. Belum lagi yang lain-lain, gak usah kita sebutkan. Siapa yang gak kesel? Kalau sampai digituin. Oh, karena akhirnya kau tahu ya cerita-ceritanya ya? Iya, aku tahu ceritanya. Ini kok orang pamer-pamer segala macam, ngomongnya gede, tapi kok kelakuannya di belakang sebenarnya gini gitu kan? Iya benar, kenapa kelakuannya seperti ini gitu loh. Itu duit sangat berarti loh untuk orang-orang yang baru mulai bisnis gitu loh. Gimana kalau orang-orang kecil dan lain-lain gitu loh. Aku tahu banyak sekali fans-fans Arab itu yang bakal belain dia deh, walaupun dia tuh salah, oke? Benar kan? Aku setuju sependapat. Enggak ada obat fansnya Reza Arab apa Rapstronaut ya. Aku juga dulu fans berat sama Reza Arab. Sumpah mati aku bro. Serius ngefans mati aku. Kau gak percaya? Sering aku ngomong sama siapa ya, sama pacar aku, sama bapakku, aku bilang. Sampai bapakku kan lihat kan bertato sampai oh ini fans anakku. Mungkin gak aku bertato gara-gara Reza Arab juga mungkin. Iya. Fans mati bro. Memang nggak tahu karisma Arab tuh luar biasa sekali ya. Keren, nice. Pasti. Nah, di sini tujuanku itu adalah untuk mencegah fans-fans baru dia lagi. Supaya nggak ada fans baru ya? Iya, supaya nggak ada fans baru gitu. Bercanda Rap, tapi mau bener ya. Terus, nah, kalau sampai fans-fansnya bertambah. Ya nggak Rap, bercanda Rap. Mudah-mudahan benar ya. Apa sih Bang Lek? Mudah-mudahan benar apa aja. Lagi fans baru kasihan nanti mereka kalau misalkan Arabnya belum berubah gitu loh. Ya nggak tahu kelakuannya di belakang ya. Kan Iya, kalau memang benar ini Arab nggak promoin kan keterlaluan sih sebetulnya kalau menurut aku ya. Ya nggak tahu lah, nanti ada aja komen-komen ngapain ngurusin hidup orang bang gitu kan. Aku nggak tahu, aku sebagai fansnya Arab bro, serius. Kalau memang kayak gini kecewa juga. Apalagi ini kan video udah lama, Arab nggak klarifikasi, diam-diam aja gitu loh. Kita klarifikasi kayak apa gitu, ngomong. Yuk kita lanjut guys. banyak yang nggak berani speak up gitu loh. Tapi kalau saya sih nggak peduli, speak up ya karena speak up speak aja. up takut dibully juga lah Drik kayak Nggak gini. apa-apa, selagi kita percaya diri, kita bisa ngelakuin hal yang benar gitu loh. Santai aja, mau dibully juga silakan, mau bully sampai mana paling. Gitu Tapi kan gini Drik, banyak yang ngomong ya elah Arab itu berjuang dari nol, kayaknya belum dari nol kan. Kau ini kan tahu-tahu lahir udah kaya gitu, orang bilangnya gitu mereka- tuh. Gimana kau respon kau tuh gimana? Aku lahir udah Tuh. bener, aku ketok-ketok balik aja kan, aku cuma ikutin gaya dia aja, ketok-ketok balik. Dia ngomong kasar juga sering di YouTube. Emang kenapa kalau aku ngomong kasar kayak gitu? Kan aku bukannya, kan aku tanya, jangan-jangan gitu loh. Bukannya aku Bukan menuduh, ya iya, benar. kan aku tanya jangan-jangan. Kalau emang dia mengakui sendiri ya udah toh. Ya nggak apa-apa juga, mau rumah KPR juga ya nggak masalah sih sebenarnya Dit. Iya, ya bukan masalah di situ intinya kan, kita hanya ketok-ketok itu aja. Benar. Gitu loh. Ya jangan hanya karena terkenal banget ya kan, udah berarti wow banget gitu loh, bisa nggak menghargain orang-orang yang kecil gitu loh. Oke. Harus bisa ngehargain duit kecil itu. Mungkin bagi dia tuh biasa aja, tapi Pamer segala macam, sombong. iya, Kau tahu nih, anjing nih dia pernah giniin saudara gue gini kan. saudara gue, pacar adik gue, teman-teman gue yang lain. Pacar adek gue ya, langsung aja kita lihat ya
Buat kalian yang mau full video ya bisa langsung ke YouTube channelnya Bang Yak Leksa. Jadi sekarang kita ke pacarnya adik Bang Edric Hong ya, Edric Hong. Itu Indra Kens. Indra Kens nih kawan aku dulu ya. Nah, ini Instagram Indra Kens ya guys. Kita langsung lihat aja guys. Ini gambar iseng Reza Arab yang dilelang seharga 10 juta dan gua lah 10 juta bos. ini, dan dia lelang di Twitter. Ada yang mau beli seharga 1 juta. Arab bilang dia nggak butuh duit, jadi uang 1 juta hasil lelang ini akan dia belikan alat gambar dan akan dia berikan kepada orang yang dia rasa deserve dan memang berbakat di dunia gambar. Akhirnya setelah itu ribuan orang mengirimkan hasil karya gambarnya ke Twitternya Arab dan Arab akan pilih langsung pemenangnya. Akhirnya gue kontak manajer Arab dan gue tanya apakah masih bisa dibeli gambar ini. Gue mau beli seharga 10 juta supaya pemenang yang mendapatkan alat gambar digital itu semakin banyak jumlahnya. Akhirnya setelah kita sepakat, uang 10 juta tadi gue transfer dan 5 jutanya diberikan kepada orang yang memang udah membeli gambar ini pertama dengan harga 1 juta, dan 5 juta sisanya akan dibelikan alat gambar digital dan akan dipilih langsung oleh Arab berdasarkan hasil karya yang orang-orang kirimkan ke Twitternya Arab. Kejadian itu di April 2020, tapi gue baru terima gambarnya itu di Agustus akhir. Itu pun setelah ada orang yang komen di TikTok gue, ini Indra Kens yang beli gambar Reza Arab ya. Gue pun bilang iya benar, tapi sampai sekarang gambarnya belum gue terima. Akhirnya gara-gara TikTok itu Arab Jadi ini kita denger yang kedua. Gambarnya, gue udah kontakkan sama manajernya, udah tanya juga gimana, apakah pemenangnya udah di-announce, apakah alat gambar digitalnya sudah diberikan. Manajernya bilang masih dipilih, dan itu udah berbulan-bulan yang lalu. Gue pun gak enak nanyain terus. Akhirnya Arab minta alamat gue, dan gue tanya sekali lagi, ini gambarnya tidak menjadi permasalahan penting. Permasalahannya adalah apakah alat gambar digital itu udah sampai ke tangan orang yang tepat sesuai kesepakatan kita. Lu yang bakal pilih pemenangnya kan? Dan gue gak mendapatkan jawaban itu dari Arab. Gue pun bingung gitu. Yang kirim gambarnya ada ribuan orang dan Arab janji dia akan pilih secara langsung. Gue DM Arab, gue bilang gue nggak ngelihat announcement lu di IG maupun di Twitter. Apakah alat gambar digital itu dari hasil lelang ini udah sampai ke tangan orang yang tepat? Gue nggak mendapatkan jawaban dari Arab, gue juga nggak mendapatkan jawaban dari manajer ya. Padahal gue udah tanya. Setelah itu gue dan Arab masih ada chat-chatan, tapi nggak ada ngebahas itu lagi, nggak ada membahas apakah sudah sampai ke tangan orang yang tepat, karena gue juga nggak enak nanyainnya. Gue merasa Arab juga udah mention dan udah announce di Twitter dia bakal pilih secara langsung, tapi gue sampai sekarang dan dia tanya gue langsung dan gue bilang gue belum terima gambar. Apakah ribuan orang yang sudah mengirimkan gambar itu sudah dipilih Arab pemenang-pemenangnya? Sampai sekarang gue nggak tahu. Bagaimana kejelasan ribuan orang yang sudah mengirimkan hasil karyanya? Mereka ibaratnya kayak kena PHP gitu. Sampai sekarang udah hampir setahun gue belum pernah ngeliat lu announce di IG maupun di Twitter apakah alat gambar digital itu udah lu pilih pemenangnya. Gue hanya menyampaikan bahwa gue merasa kecewa sama lu. Gue merasa lu seperti melupakan apa yang udah lu janjikan, apa yang udah lu katakan di sosial media lu, karena menurut gue itu adalah komitmen dan janji yang harus ditepati. Gue merasa apa yang lu omongin dan apa yang lu lakukan itu tidak sesuai, dan ini mengingatkan gue tentang channel yang lu donasikan untuk Yayasan Anak Kanker. Gue merasa juga ada ketidaksesuaian dari kata-kata di awal dan apa yang lu kerjakan. Sama halnya dengan gambar ini, menurut gue ada ketidaksesuaian dengan kata-kata lu di awal dan yang lu lakukan dan yang lu kerjakan. Gue sangat respect sama lu Rap, tapi jujur kali ini gue kecewa. Apakah Bentar. Ini slide selanjutnya guys ya. Tadi dia bahas tentang rumah Anyu, kayaknya berbeda. Jadi tadi ini aku jelasin kalau misalnya ada lelang gambar. Jadi si Indra ada yang 1 juta. Terus Indra Kens menang 10 juta gitu loh. Jadi 5 juta donasi kemana gitu loh, 5 juta yang lagi dikasih alat gambar untuk orangnya. Ya ini ya dia guys. Karena gue tidak bisa gambar tapi gue dapat uang dari gambar tolol gue, plus gue nggak butuh duitnya karena duit gue udah banyak. Siap. Tag teman atau saudara lo yang hobi gambar ya. Oh ini hadiahnya apa nih? Wakom tuh untuk gambar ya. Ini selanjutnya. Atas saran Bapak Izzy, gue akan pilih sesuai feeling gue. Kalau gue nyangkut sama salah satu karya, gue akan stok dan lihat karya-karya yang lainnya plus alat yang dia pakai. Kalau nggak bisa di tag, kasih lihat akun IG, drop karya-karya di reply. Oke, ini ya, ini karya-karyanya. Wih keren bro. Emang orang Indonesia nih, anjay, banyak yang ngirim ya. Nah ini coba aku zoom ya. Kalian bisa lihat nggak sih? Orang ini mau beli di angka 10 juta. Oh udah ditransfer ya guys. Nah itu Instagramnya, gambar Arab. Di DM-nya gambarnya bosku. Soal saya lihat uangnya mau dipergunakan untuk beli alat gambar digital kan. Saya sangat support sekali. Wah gokil lah nih. Nanti ada DM Instagramnya baru nih 10 juta. Ini ada DM si Indra Kens nih.
Makasih banyak ya bang, gue juga berterima kasih sama mama lu bang, karena berkat dia seorang Arab bisa lahir di dunia. Mantap, thank you so much. Iya kan, berarti si Indra kan tuh fans Arab. Sama aku juga, memang dulu kita semua ngefans Arab bro. YouTuber iya ya kan. Tapi kita lihat dulu komen-komennya guys. Harusnya nggak usah di post kayak gini, chat langsung aja. Ini sih sebetulnya. Jangan kayak orang miskin Bang Indra, cuma 10 juta. Daniel nih, kayak mana orang ini bisa dapat verified ya? Bro harus japri, selesaikan secara personal. Oh ini manajernya kan? Manajer Arab nih. Ini bilang, yo Indra Kens, gue mau menjelaskan dan meluruskan hal ini ya. Gue ulang dari kronologi awalnya. Pembelian pertama ITSCXK apa nih sih di Twitter dengan harga 1 juta. Kemudian beberapa hari lelang tadi. Hari menawarkan beli 10 juta. Kemudian kita converse chat dengan si pembeli pertama dan deal dengan 10 juta. Akan tetapi si pembeli pertama mau lepas syarat 50% atau 5 juta atas inisiatif gue Arab, dan dia mau dialihkan ke donasi Covid di kampusnya dia. Berada dengan dan 5 juta yang dialihkan untuk kita guna membeli barang atau alat gambar yang mau didonasikan. PS satu kali lagi. Apa PS? Uangnya jadi sisa 5 juta, oke. Dan cuma kebeli 4 unit aja karena 5 jutanya lagi dialihkan ke donasi Covid di kampus pembeli pertama, dan kita udah kirim semua barangnya ke orang yang terpilih. Oke. Kan untuk bilang tadi betul. Sudah dikirim dan memang kita tidak announce hal tersebut dan seharusnya masalah miskom. Oh gitu. Sebetulnya udah dikirim guys 4, tapi nggak di-announce siapa pemenangnya. Seharusnya masalah miskom seperti ini bisa dilakukan secara personal chat dan bahkan hampir sering banget gue sama Arab chattingan di DM. Bukti pembelian nanti gue kirim ke DM ya Andra. Iya sih, berarti udah dikirim. Tapi kalau misalnya ada pemenang-pemenang kan biasanya biar orang nggak berharap kan dijelasin 5 pemenang ini gitu kan. Tapi ya dibilang nggak di announce apa sih bahasa Inggrisnya, announce ya mungkin gitulah, nggak di publish gitu siapa pemenangnya. Tapi sebenarnya klarifikasi dari manajernya Arab sudah dikirimkan. Gitu bro. Drama kah? Ya ini drama-drama orang-orang besar ya bro ya. Kita cuma ngelihat ya, kita nunggu aja lah klarifikasi dari Bang Arab. Oke. Yang pertama tadi dari Bro Edric Hong ya, masalah HP itu yang mudah-mudahan nggak benar. Kalau benar sih, aduh kok gitu sih bang. Aduh, aku ngefans sama lu bro, sama Bang Reja Arab. Terus masalahnya mungkin udah di-clearkan ya sama manajernya, udah dikirim tapi nggak di-announce 5 pemenangnya. Oke segitu aja, makasih udah kalian udah nonton ya video panjang ini. Aduh, ya kita doain semua nggak ada apa-apa, nggak usah lah ya ada masalah-masalah. Kita semua bersatu para konten-konten kreator di Indonesia. Oke segitu ya, makasih buat kalian semua udah nonton. See you the next video, salam brengsek. Muah.